Wah, mantap banget ya. Pagi-pagi gini kan ya. Apa ya, gue juga ya fresh lah kayak gini pagi-pagi. Gue mau menginfokan ya yang buat kita semua ya. Untuk bagi yang mau melihat channel saya, channel saya Junior Pasarita N. Bagi yang mau komen, bisa like and subscribe juga bisa lah. Follow aja namanya Junior Pasarita N. Oke, gue sebelum itu gue mau sebuah mengejutkan lah dalam hal ini ya, terkait Liga Champions Eropa ya yang berlangsung tadi ya. Gue nggak sempat nonton sih, gue liat, dan gue liat skornya ini gue bilang sangat besar ya. Udah mati Eden ya, gue bilang gue nggak sempat nonton sih, kayak ketiduran gitu. Gue liat matchnya, gue liat highlight ininya, hasilnya gue oke 5-4. Tapi yang menang tuh tetap ini PSG atau Paris Saint Germain. Gue kaget di situ ya, gue liat wah oke nih PSG bisa menang atas Bayern Munchen ya, walaupun ini skornya luar biasa ya 5-4 lah. Nah, gue lihat dulu di HP ya. Di HP ini yang gol itu PSG dicetak oleh Harry Kane di menit 17 melalui kotak penalti, dan juga siapa nih, gol dari PSG juga dibalas oleh siapa nih, Kvaratskhelia di menit 24. Terus juga pemain Prancis yakni Michael Michael Olise di menit 41. Terus kemudian bukan deh, si PSG dulu dah, dari João Neves di menit 33. Kemudian baru Michael Olise di menit 41, itu jadi 22. Dan terakhir dari Usman Dembele ya, Usman Dembele di menit 45 pas 5, berarti di menit berapa tuh, 50 lah ya. 45 tambah 5 kan 50 ya, 50 melalui kotak penalti lah. Terus gue lihat di sini gol dari mana, Dembele juga lah dari menit 58. Dan terakhir gol dari Dayat Upamecano di menit 65, dan Luis Diaz di menit 68. Ya emang secara mental ya, gue bilang sih tim PSG atau Paris Saint Germain ini sebagai tim terbaik lah ya. Ya gue akuin emang ini ya, lu lihat tuh materi pemainnya luar biasa ya. Gue bilang kayak siapa ya, kayak Ousmane Dembele, terus kayak Kvaratskhelia, terus siapa lagi ya, siapa lupa gue. Oh, si Due juga di situ, si Gonzalo Ramos, Nuno Mendes. Ya itulah, emang PSG ini gue atau Paris Saint Germain ini dibilang selalu tim semenjak nggak ada Kylian Mbappe ini sering juara terus ya. Ya baik di Liga Champions Eropa atau Liga Prancis, atau kita kenangan Ligue 1 lah, Ligue 1 kalau di sana ya, di Prancis ya kan. Ya emang tentu kalau bicara mental pemenang pasti antara Paris Saint Germain versus Bayern Munchen, pasti PSG. Kenapa? Dia punya mental juara lah. Belum dia termasuk tim paling kaya lah. Jauh lah banding Manchester City yang saya Mansur ya. Terus juga gue bilang mental Prancisnya tuh kental banget lah. Belum ditambah pemainnya kuat-kuat lah, kayak Ousmane Dembele, Due, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, dan masih banyak lagi lah. Cuman tentu ya emang kalau gue bilang memang PSG punya mental kuat, punya mental serangan yang bagus, defensifnya juga oke, tapi dia kebobolan lah. Ya di sisi lain juga ini kurang beruntung ya buat skuad The Bavarian, atau kita kenal dengan Bayern Munchen lah. Bayern Munchen sudah berusaha inilah, tetapi hasilnya pun tetap kalah 5-4. Ini merupakan, gue bilang, amazing ya, rekor gol 5-4 ini udah membuktikan bahwa tim ini layak jadi juara sebenarnya, jadi juara UCL antara Bayern Munchen sama PSG lah. Ini tim layak juara lah. Gue berikan applause dulu lah, emang gokil nih emang. Di balik match 5-4 ya, gue bilang skor 5-4 ini merupakan, gue bilang, amazing sih ya. Gue luar biasa nih emang kedua tim ini ya, kecuali Arsenal ATM. Gue nggak tahu tuh besok gimana ya, apa Arsenal bisa kayak PSG atau enggak. Gue yang jelas nih kalau gue lihat kandidat UCL yang paling
ke top nih paling juara ya itu Paris Saint-Germain sama Bayern Munchen, kedua ini yang layak jadi juara UCL ya, bukan Arsenal atau Atletico Madrid lah. Ya emang tapi di sisi lain juga gue lihat eh, PSG udah membuktikan kelasnya ya, bahwa dia bisa tahun lalu bisa treble, bisa bisa menang sama Inter Milan, udah bagus lah. Gue bilang gue gak tau deh apa, tapi emang kalau lu berbicara PSG ya emang ini tim bagus lah, dalam arti ya transisinya kuat, defensifnya kuat, dan masih banyak lagi lah. Tentu di sisi lain juga gue liat Bayern Munchen bagus, cuman dia belum ada striker setajam Dembele, paling ya cuman Harry Kane yang bisa ngegolin lah ya. Harry Kane tuh di Tottenham Hotspur juga gue bilang mandul, cuman pas ke Bayern Munchen dia jadi bagus karena didukung sama performa pemain pemain pendukung timnya lah, kayak macam Mikel Olise ya, Dayot Upamecano, dan masih banyak lagi lah. Tentu emang mental mental ini yang menjadi pemenang lah ya. Ya ini pantas buat Paris Saint-Germain lah bisa menang di leg pertama sama Bayern Munchen lah. Tapi emang gue akui emang apa, kedua tim ini bermain bagus lah, gue lihat emang Eden ya. Tetapi emang gue akuin tim ini layak untuk jadi juara ya, antara Paris Saint-Germain maupun Bayern Munchen lah. Tapi kalau gue lihat ya di ball positionnya ya, di ball positionnya gue lihat itu, gue di statistiknya dulu dah. Paris Saint-Germain shotnya 14, Munchen 10 lah. Nah ball position menang Bayern Munchen 54% dan PSG yakni 46% lah. Emang secara kualitas nih dari shot sama posisinya udah beda jauh lah ya, cuman emang ball position paling kuat ya Bayern Munchen karena dia bermain lebih, ball position lebih atraktif lah. Cuman ketidakberuntungannya itulah ya, Harry Kane bagus sebagai striker gue akuin, cuman dia kurang tajam lah, dalam arti dia kayak Erling Haaland. Cuman kan kalau Haaland tuh kayak Ibrahimovic lah kalau menurut gue ya, di era sekarang ya. Kalau Ibrahimovic kan banyak gaya, mungkin dia lebih arogan. Kalau Haaland tuh lebih, gue lihat orangnya enjoy ya sih kalau gue lihat Haaland. Harry Kane juga bagus, orangnya nggak yang petakilan gitu lah, bukan, beda sama Mbappe lah, sama Vini jauh. Harry Kane bagus, secara mental juga dewasanya udah bagus, cuman dia kurang sebagai giant killer ya, kurang menurut gue pribadi. Walaupun dia sebagai striker bagus, cuman nggak bisa kayak Ousmane Dembele. Kalau Ousmane Dembele striker tapi kenceng gitu, larinya, speednya gokil, terus tendangannya juga edan mulus gitu, langsung gol lah, kayak Panther lah, ibarat kayak kalau Ousmane Dembele gue bilang kayak Panther atau Jaguar kalau gue akuin lah ya. Kalau Harry Kane tuh lebih kayak pemantau doang sih sebenarnya, cuman dia nggak bisa seganas kayak Ousmane Dembele gitu, jauh ya. Kalau ya itulah yang membuat Bayern Munchen kurang secara mental lah, sehingga dia kena kalah sama PSG 5-4 lah. Jadi menjadi bukti bahwa Liga Champions ini bisa, atau Liga Champions Eropa ini bisa memberikan kejutan lah terhadap dua tim yang inilah, PSG sama Bayern Munchen ini layak untuk menjadi juara di final lah. Gue nggak tahu final lawan Atletico Madrid atau Arsenal lah. Yang jelas ini yang tidak ada di dalam diri apa ya, Arsenal ini bagus tapi dia secara mental kurang lah ya. Gyökeres juga kemana sih, kurang lah gue bilang sih ya. Emang kalau lu bicara mental juara ya kemungkinan ada City ya juara Liga Inggris ya, City. Kalau gue lihat komposisi striker sekarang udah ada di City lah, Haaland, Omar Marmos, banyak lagi lah. Terlepas dari itu juga gue apresiasi banget lah buat skor 5-4 nih ya, gue bilang amazing sih, apa, luar biasa. Kedua tim bermain terbuka, dan juga kiper juga udah bagus walaupun dia kebobolan banyak ya, terutama dari kiper Bayern Munchen maupun kiper PSG sudah menunjukkan etos kerja kerasnya lah. Gue lihat yuk gokil sih emang 5-4, walaupun gak sempat nonton ya. Gue lihat saling berbalas-balas gol tuh bagus sih sebenarnya, jadi
bermain monoton gitu kan. Biasanya kalau main bola pasti skornya 2-0 ya, kadang 3-0, tipis-tipis 1-1 lah. 0-0 kadang nggak cetak gol gitu ya. Ya coba dia apa ya, perlu diapresiasi lah untuk PSG maupun Bayern Munchen udah menunjukkan kualitasnya, dan kedua tim ini layak untuk menjadi juara tuh, layak banget lah. Ya kalau gue lihat prediksi gue ya juara Liga Champions Eropa ya, kalau gue lihat sih kemungkinan berharap PSG lagi sih, atau Paris Saint-Germain lah, udah bagus lah gue bilang. Ini tim luar biasa ya, gue secara mental good, pemainnya juga oke, kayak Vitinha juga bagus. Ya untuk Bayern Munchen ya uh, punya mental juga juara, tapi menurut gue kurang sih. Ya, itu aja sih gue sampaikan terkait info dari hasil pertandingan ini UCL atau Liga Champions Eropa ini lah. Semoga tim besok ya, yakni Atletico Madrid versus Arsenal, bisa memberikan skor yang lebih bagus lah daripada PSG versus Bayern Munchen. Oke, selamat pagi bagi yang mau kerja silakan, bagi yang tidak silakan. Thanks for watching.